Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, biar berkah itu kita harus diawali dengan doa dulu. Ayo, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Apa kabar semuanya? Bapak absen dulu ya. Ahmad Fathul Khalid, Hadir. Aldo Gunawan, Hadir. Anggi, Hadir. Arini, Azza. Oke, baiklah anak-anak semua. Dalam pertemuan kali ini kita bertemu lagi dengan sejarah kebudayaan Islam dengan materi penaklukan kota Makkah atau yang disebut dengan Fathu Makkah, yang mana nantinya dalam proses pembelajaran tersebut Bapak akan hadirkan LKPD dan video singkat tentang penaklukan kota Mekah. Ya, nanti LKPD disimak, terus video pembelajarannya itu ambil poin-poin yang terdapat dalam video tersebut. Jadi perhatikan ya, penaklukan kota Mekah atau yang disebut dengan Fathu Makkah. Ya. Bagaimana sejarahnya? Nah, sebelum memasuki pembelajaran lebih jauh, Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita ini. Pertama itu tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Kedua, peserta didik dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Makkah. Ketiga, peserta didik dapat menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah SAW yang muncul dalam peristiwa Fathu Makkah. Poin yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan terjadinya peristiwa Haji Wada. 5. Peserta didik dapat menganalisis peristiwa Haji Wada. Jadi kalian harus tahu itu apa itu Haji Wada. Ya. Selanjutnya itu mengenai peta konsep. Ini peta konsep dari materi tersebut. Fathu Makkah, apa-apa saja subbagian yang terdapat di dalam materi tersebut. Pertama itu adalah apa? Sebab terjadinya Fathu Makkah. Dan yang kedua itu faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Terus yang ketiga itu Haji Wada. Nah, bagian A-nya sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Jadi apa yang terjadi atau apa penyebab sehingga terjadinya penaklukan kota Mekah tersebut, atau kenapa kota Mekah itu ditaklukkan? Ini alasannya. Pada tanggal 11 Januari 630 Masehi, peristiwa Fathu Mekah tersebut
itu terjadi karena atau disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Pelanggaran apa yang mereka lakukan sehingga terjadi penaklukan ini? Yakni sebelumnya itu ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah tentang gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun tidak boleh berperang. Salah satu isi poin dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Kaum Quraisy ini bersekutu dengan Bani Bakr. Bersekutu memerangi orang Islam. Bahkan salah satu tokoh Islam pada saat itu terbunuh loh. Pada akhirnya umat Islam itu protes, menemui Nabi Muhammad SAW atas peristiwa yang terjadi. Nah, dari peristiwa yang terjadi, akhirnya Nabi Muhammad SAW itu dan langsung marah. Namun Nabi mengajukan 3 persyaratan atau 3 usulan kepada kaum Quraisy pada saat itu. Di mana dari 3 usulan tersebut, salah satunya adalah pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dari sini, cikal bakal munculnya penaklukan kota Mekah itu, yang mana dahulunya atau sebelumnya itu dalam perjanjian Hudaybiyah itu sebenarnya itu sangat merugikan orang Islam. Namun kehendak oleh kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut malah menguntungkan Nabi dan umat Islam khususnya. Kenapa? Dari pembatalan perjanjian Hudaybiyah tersebut, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin nanti bisa masuk ke kota Mekah kembali. Selanjutnya Bapak akan menghadirkan video untuk disimak secara bersama, di mana nantinya kalian dengar dan ambil poin-poin pentingnya ya. Ayo, silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi penaklukan kota Makkah atau juga disebut dengan Fathu Makkah. Sebelum dijelaskan materi-materi yang terkait dengan Fathu Makkah, akan dijelaskan terlebih dahulu tujuan dari pelajaran yang akan dibahas, yang mana pertama itu peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Yang kedua, peserta didik dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Makkah. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan terjadinya peristiwa Haji Wada. Dan yang kelima, peserta didik dapat menganalisis peristiwa Haji Wada. Menjadi pokok bahasanya yang terkait adalah pertama tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Yang kedua, faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Dan yang ketiga adalah Haji Wada. A. Sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah terjadi pada tanggal 11 Januari tahun 630 Masehi. Penyebab langsung terjadi Fathu Makkah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy Makkah atas perjanjian Hudaybiyah, yang mana mereka melanggar salah satu poin perjanjian Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilatar belakangi kesepakatan. Antaranya adalah bulan Zulqa'dah. Bulan ini
merupakan bulan yang digunakan untuk persiapan melakukan ibadah haji dan umroh bagi umat Islam. Isi perjanjian Hudaybiyah adalah sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. 2. Setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad atau dengan kaum Quraisy. 3. Setiap orang Quraisy yang menyeberang ke kubu Nabi Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedangkan jika pengikut Nabi Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. 4. Nabi Muhammad dan para sahabatnya harus kembali ke Madinah dan tidak boleh memasuki kota Makkah, dengan ketentuan bisa kembali pada tahun berikutnya. Mereka dapat memasuki kota Makkah dan tinggal selama 3 hari di Makkah dan tidak dibenarkan membawa senjata kecuali pedang yang telah tersarung. B. Faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. 1. Keberanian dan keteguhan hati para sahabat. 2. Strategi militer yang cerdik. 3. Dukungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. 4. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang bijaksana. 5. Kebersamaan dan solidaritas umat Islam. Bisa dilihat atau bisa diambil poin-poin penting daripada kalian. Ada yang bisa menyebutkan poin-poin dari kegiatan belajar tersebut? Salah satu daripada kalian? Coba. Diri. Ayo, silakan. Poin yang bisa diambil dari video singkat pembelajaran tersebut. Poin-poin yang bisa diambil dari penjelasan tersebut adalah Fathu Makkah merupakan pembebasan kota Mekah. Sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah pada tanggal 11 Januari tahun 630 Masehi terjadinya Fathu Makkah karena pelanggaran atas perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilatar belakangi dengan dilarang di bulan mulia seperti bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan persiapan haji dan umroh. Oke, terus yang silakan. Oke anak-anak, selanjutnya itu Bapak akan membagikan 3 kelompok di antara kalian ini, yang mana nantinya masing-masing kelompok silakan membahas dari 3 sub bagian tadi. Pertama tadi sebab terjadinya Fathu Makkah, yang kedua tadi faktor-faktor dan keberhasilan Fathu Makkah, dan yang ketiga itu adalah haji wada. Kelompok 1 sebab-sebabnya, kelompok 2 faktor-faktornya, dan kelompok 3 itu adalah tentang haji wada. Bapak bagikan kelompok yaitu kelompok pertama dari absen 1 sampai absen 11. Nanti silakan bergabung untuk pertama ya. Di kelompok 2 yaitu dari absen 12 Dina sama sampai ke 21, yakni Nur Aini Rahmasari. Kelompok ketiganya itu dimulai dari Nur Fauzia sampai kepada Zahra Zuraya. Ayo silakan bergabung.
Oke semuanya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, nanti Bapak minta perwakilan atau masing-masing di antara kelompok itu kalian akan untuk mempresentasinya. Ya. Coba kelompok 1 dulu, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap umat Islam, yakni perjanjian Hudaybiyah, yang mana salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata selama 10 tahun mereka langgar. Kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar memerangi umat Islam. Dari pelanggaran tersebut, akhirnya Nabi Muhammad mengajukan 3 usulan. Pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Kedua, orang Quraisy harus mengganti rugi atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dari 3 usulan tersebut, kaum Quraisy memilih alternatif yang ketiga, yang mana dari pembatalan perjanjian Hudaybiyah yang semula merugikan umat Islam menjadi cikal bakal dalam penaklukan kota Mekah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya melanjutkan pada kelompok kedua, kalian silakan presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan Fathul Makkah. Sikap sendiri pasukan Rasulullah dan umat Islam membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa adanya tumpahan darah. Rasulullah melakukan tindakan yang bijaksana dalam memerintahkan para sahabat serta pasukannya agar tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi faktor keberhasilan dalam Fathul Makkah. Karena dengan perintah Rasulullah, semua pasukan mentaati Allah dan Rasulnya, meyakini atas kehendak Allah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Haji Wada. Haji Wada adalah kegiatan haji yang pertama dan yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah berhasil dalam menaklukkan kota Mekah dengan jumlah jemaah yang sangat banyak dalam mengikuti Haji Wada tersebut. Haji Wada terjadi pada tahun 10 Hijriah. Dalam Haji Wada tersebut, Nabi menyampaikan pesan lewat khutbahnya, yang mana beberapa poin dari pesan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jangan berlaku kasar dan aniaya kalian semua terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, jangan pula sering membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggalan beliau. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada setelahku. Yang kelima, kaum muslimin semua adalah bersaudara. Yang keenam, tunaikanlah zakat dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah ke Baitullah. Yang kedelapan, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Baiklah, anak-anak sekalian, terima kasih presentasinya. Bagus sekalian, kita kasih aplaus buat semuanya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Dari sekilas materi yang telah dipelajari, kita akan coba bertanya apakah kalian sudah memahami materi tersebut. Ayo silakan tunjuk tangan, nanti kalian yang bisa jawab ya. Apa penyebab terjadinya Fathu Makkah tersebut? Ada yang tahu? Ya, coba silakan. Penyebab terjadinya Fathul Makkah adalah karena pelanggaran atau perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Ya, karena pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy sehingga menyebabkan terjadinya atau cikal bakal terjadinya penaklukan kota Mekah tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa saja faktor-faktor keberhasilan dari Fathul Mekah tersebut? Ayo, silakan. Ya, coba. Yang pertama, keberhasilan dan keturunan Nabi para sahabat. Yang
kedua, strategi militer yang tertib. Yang ketiga, dukungan dan perlindungan dari Allah. Yang keempat, kebersamaan solidaritas umat Islam. Yang kelima, kebijaksanaan dalam berdiplomasi. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat dalam pengendalian pasukan. Baik, bagus ya. Masih terus tuh. Pertanyaan 1, pertanyaan 2 bagus, jawabannya. Terus pertanyaan ketiga, silakan tunjuk tangan nanti ya. Kalau bisa menjawab, dengarkan pertanyaannya. Kapan terjadinya haji wada? Nah, ini sudah tadi, sebelah sini sudah, sebelah sini sudah. Sekarang sudah sini juga. Pada tahun 10 Hijriah 632 Masehi. Luar biasa ya, bagus ya. Anak-anak sekalian, Bapak menyimpulkan dengan pada hari ini mengenai penaklukan kota Makkah, yang mana pembebasan kota Makkah tersebut merupakan keseriusan daripada Nabi Muhammad SAW diberikan kepada kaum Quraisy. Rasulullah SAW banyak mengumpulkan pasukannya atau orang Islam untuk berangkat ke kota Mekah. Namun tujuan daripada Rasulullah ke kota Mekah tersebut sebenarnya bukan serta-merta untuk mencari kaum Quraisy, bukan. Tapi ini hanya sekedar untuk menakut-nakuti saja, ingin menunjukkan kepada kaum Quraisy. Alhamdulillah, sub persub sudah dibahas. Harapan Bapak, semoga kalian mengerti ya dari poin-poin yang telah dipelajari, baik NKPD maupun pelajaran tadi ataupun dari hasil diskusi kelompok kalian masing-masing tadi ya. Meski dulu pertemuan kita pada pagi hari ini ya, insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, yakni tentang materi Khulafaur Rasyidin ya, mengenai Khulafaur Rasyidin. Biar berkah, ayo sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.